Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Haleluya. Saya ingin menyapa untuk setiap kita yang beribadah secara onsite maupun juga kita yang beribadah secara online. Mari kita siapkan hati kita 10 menit sebelum kita beribadah, mulai ibadah kita. Mari kita bangun menara doa kita. Kita minta kemurahan Tuhan, hadirat Tuhan melawat kita, Roh Kudus menjamah kita. Mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam menara doa ini.
Terima kasih untuk semua pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan lakukan, Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami mohon Tuhan, pengurapan-Mu turun atas setiap kami, para pelayan yang akan melayani Engkau dalam ibadah ini. Pengurapan Tuhan juga turun buat setiap kami, para jemaat-Mu Tuhan yang akan beribadah saat ini. Biarlah ibadah kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ibadah kami dipenuhi dengan lawatan Tuhan, ibadah kami dipenuhi dengan kuasa-Mu, kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap prasarana ibadah yang kami gunakan. Oh kudus dan sucikan, biarlah kami mau menggunakan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Memberkati juga hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus turun atasnya, isi hatimu boleh kami tangkap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati buat setiap Tuhan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, baik secara onsite maupun secara online, supaya kami semua boleh mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kami boleh naik level di dalam Tuhan. Memberkati setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang telah berjalan ke tempat ini, Tuhan hantar mereka dengan selamat tiba di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu, kami mau sujud menyembah-Mu, kami mau hati kami diubah dan sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami. Dan kalau ada kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis yang hendak mengacaukan jalan-jalannya pekerjaan Tuhan, dengan satu hati kami berseru, izinkan kami memanggil nama-Mu yang kudus. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis kami tolak, kami perintahkan Kau keluar dari tengah-tengah kami. Darah Tuhan menghancurkan segala pekerjaan kekuasaan iblis. Dan sebagai gantinya Tuhan, kami mohon hadirat-Mu turun melawat kami. Darah-Mu menguduskan kami, darah-Mu memproteksi ibadah kami, darah-Mu memproteksi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us.
perlu kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita, mereka yang membutuhkan Tuhan, mereka yang membutuhkan kasih Tuhan, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, terlebih lagi mereka yang membutuhkan keselamatan yang kekal itu. All of my
Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Yesus, segala dosa,
Allah yang Maha Kuasa. Kami mau sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Tuhan terimalah ibadah kita. Penuhilah roh kudus di sini. Samalah hati kita. Sentuhlah hati kita. Memperbahagilah hati kita. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Udah bilang supaya mau firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, bimbinglah kehidupan kita, bimbinglah kehidupan kami, janganlah kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Sebenarnya sebelum datang di sini, saya tidak tahu di tema tahun 2025 KBI Gedeon itulah Lord is with us. Sebenarnya saya tidak tahu, tapi luar biasa. Tuhan persiapkan saya di membawa di tema yang bersama. Bapak Ibu, mari kita semua ikut katakan saya, Immanuel. Di sini ada kira-kira mau 20-30 suaranya bisa lebih semangat. Immanuel. Lebih semangat. Immanuel. Apanya artinya Immanuel? Allah beserta kita. Betul. Tuhan ikut saya. Immanuel. Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu bisa sedikit lebih semangat. Immanuel. Tuhan menyertai kita. Amin. Tapi saya mau bertanya Bapak Ibu, Tuhannya ada di mana? Tuhannya ada di mana? Harus di sini. Tuhannya ada di mana? Hati, betul. Kalau saya mau bertanya, sebelah kanan ada Tuhan? Ada. Sebelah kiri ada Tuhan? Ada. Di atas ada Tuhan? Ada. Di bawah ada Tuhan? Ada. Di bawah ada Tuhan? Ada. Waktu kita sukacita ada Tuhan? Ada. Pasti ada. Waktu kita sukacita ada nggak Tuhan? Ada. Pikir lagi. Waktu kita sukacita ada nggak Tuhan? Ada. Pasti ada. Amin. Amin. Betul. Tuhannya ada di mana-mana pun. Amin. Amin. Nah, sebelum kita dimulai kita, mari kita semuanya bangkit. Boleh? Sama undang ibu saya, istri saya. Mari kita menunggu sama-sama. Kayak Tuhan ada di mana-mana pun. Tolong kita kerja, kita kaki. Oke. Semuanya ikut sama-sama. Bisa? Bapak Ibu? Ya, walaupun ini menjadi anak-anak tapi tidak Bapak Tuhan ada di manapun. Sudah siap. Nah, suara udah kita. Oke. Sudah siap seperti ini. Suaranya besar sekali. Tuhannya ada di mana?
mau puji Tuhan. Segala alam semesta harus mau puji Tuhan. Segala puji Tuhan. Oke, siap lagi. Bapak Ibu, tolong ulang katakan saya. Immanuel. Tuhan menyertai kita. Allah yang Maha Kuasa berjanji kepada kita, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita sampai kapan? Sampai kapan? Betul. Bukan sampai hari ini, bukan sampai bulan ini. Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan sudah berjanji kepada kita. Tapi Bapak Ibu, mari kita membayangkan. Di sini ada banyak orang tua. Orang tua sering membuat janji sama-sama anak. Selalu genapi janjinya. Selalu genapi janjinya. Oh, saya belum tentu. Tapi mari kita membayangkan. Seperti kami tidak bisa genapi janji semua sama-sama anak kami. Tuhan sudah berjanji kepada kita. Tuhan akan menyertai kita. Tapi Tuhan juga sering lupa. Kalau Tuhannya tidak diingin selalu, bagaimana? Tapi tidak bisa takut. Ada caranya. Tuhan bagaimana bisa menyertai kita di dalam hidup kita. Mari kita memahami bagaimana Tuhan menyertai kita di tahun 2025. Yang pertama, oke.
Tolong ulang katakan saya. Yewa Jire. Jehovah Jireh, Jewa Jire. Jehovah Jireh, Lebih semangat. Jewa Jire. Jehovah Jireh. Tolong ulang katakan saya. Waktu taati. Waktu hati Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Ada kita lihat pasal 22 ayat 14. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Oke, ceritanya seperti ini. Abraham dapat anaknya. Waktu Abraham dapat anak dulu, waktu itu Abrahamnya berusia berapa? Berapa? Betul, 100 tahun. Dia sudah menjadi umur 100 tahun, baru dapat satu anak. Kalau kita Abrahamnya sungguh-sungguh mengasihi anak atau tidak mengasihi? Pasti mengasihi. Tapi pada sesuatu hari Tuhan bilang kepada Abraham, kurbankan anak, sembahkan dia anak kepada saya. Kalau kami mendengar suara ini, mungkin kami yang bingung sekali. Mungkin Tuhan umumnya salah. Mungkin Tuhan ini tidak begitu. Bagaimana? Tapi Abrahamnya tidak tidak buru-buru, dia langsung tidak ragu-ragu, dia langsung hari esok membawa Ishak sampai Gunung Moria. Dia mau membela Ishak. Waktu itu Tuhan bilang, jangan Abraham, saya sudah menerima hati kamu. Saya sudah menyediakan satu domba untuk kurban. Bapak Ibu, tadi cerita ini ada Jewa Jireh, artinya waktu kita taat, selalu Tuhan menyediakan. Amin. Kadang-kadang kami dengar suara Tuhan, kadang-kadang kami dengar suara Roh Kudus, tapi kadang-kadang kami bimbang sekali. Ini harus laku, ini tidak bisa mengerti. Tapi Bapak Ibu, tidak penting. Kami bisa mengerti, tidak mengerti, tidak penting. Waktu kita mendengar suara Tuhan, waktu kita mendengar suara Roh Kudus, mari kita taat dulu. Amin. Waktu kita taat, walaupun kami tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, walaupun kami tidak memahami apa yang rencana Tuhan, tapi mari kita taat dulu. Kalau kita taat, Tuhan selalu menyediakan bagi kita. Amin. Sekali lagi, Jewa Jireh. Jehovah Jireh, Lebih semangat, Jewa Jireh. Jehovah Jireh. Waktu taat, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Amin. Amin. Kedua. Kedua, oke, tolong ikut saya. Jewa Nisi. Jehovah Nisi. Jewa Nisi. Jehovah Nisi. Waktu berdoa, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan. Sekali lagi, waktu berdoa, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan. Ada Keluaran pasal 17 ayat 15. Katakan, mari kita membaca 1, 2, 3. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan namanya Tuhanlah panci-panci. Ya, cerita seperti ini. Waktu itu bangsa Israel ada orang sama-sama suku Amalek. Suku Amaleknya gede sekali, mereka kuat sekali. Waktu mereka diperang, Musa naik di gunung, Musa angkat tangan. Waktu Musa berdoa, bangsa Israel mendapat kemenangan. Tapi Musa merasa tangannya terlalu capek. Dia turun, dia berhenti berdoa. Waktu itu suku Amalek mendapat kemenangan. Bapak-bapak itu artinya apa? Jewa Nisi artinya masih kami ada banyak masalah, betul? Banyak ada tantangan, banyak pergumulan, tapi tidak usah takut. Waktu kita berdoa, Tuhan dengar suara kita. Tuhan akan pasti akan memberi kemenangan kepada kita. Amin. Tahun 2025 pasti ada di dalam tahun ini. Masih kita hanya mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak masalah, tapi tidak usah takut. Waktu kita berdoa, Tuhan selalu mempersiapkan kemenangan kepada kita. Amin. Tolong ulang kata-kata sekali lagi. Jewa Nisi. Jewa Nisi. Waktu berdoa, Tuhan memberi kemenangan. Amin. Oke. Ketiga.
Tolong ulang katakan saya. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Waktu bertobat, Waktu bertobat, Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Sekali lagi, waktu bertobat, Waktu bertobat, Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Ada hakim-hakim pasal orang ayat ayat 24 katakan seperti ini. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Lalu dia mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Dan cerita seperti ini. Bangsa waktu itu hakim, waktu pada di zamannya hakim-hakim. Bangsa Israel orang sama-sama di Midian. Midiannya kode sekali. Midiannya terlalu kode. Midiannya terlalu kasih di bonganya ayat bangsa Israel. Karena itu Tuhan memanggil Gideon. Saya mau memakai kamu. Kamu maju. Harus melawan mereka. Waktu itu Gideon bilang, oh Tuhan, suku kami paling kecil dari 12 suku, ada Manase juga kaum kami paling kecil. Bagaimana saya bisa? Tuhan, tolong menyatakan beberapa bukti supaya saya mau maju. Dan Tuhan sudah melakukan beberapa bukti. Waktu itu Gideon bilang, aduh celakalah. Walaupun saya masih orang berdosa, saya ketemu malaikat, pasti saya akan mati. Waktu itu Tuhan bilang, Gideon, jangan takut. Kamu akan mendapat keselamatan. Apa yang artinya Bapak Ibu? Walaupun kami sudah dilahirkan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Walaupun kami sudah lahir di dalam Tuhan Yesus, setiap hari kita menjatuh di dalam dosa. Karena tidak ada orang yang sempurna tanpa Tuhan Yesus. Walaupun hamba Tuhan, walaupun pendeta apapun, pasti mereka ada seringkali melakukan kesalahan, ada menjatuh dalam dosa, tapi kita pun tetap. Kalau kita menghadapi Tuhan, kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan memberi keselamatan kepada kita. Amin. Tuhan bilang, Tuhan waktu dia membasuh kaki Petrus bilang, Tuhan, janganlah. Dan Tuhan bilang, saya harus membasuh kaki kamu. Itu adanya itu bukti relasi kamu dan saya. Waktu itu Petrus bilang, kalau Tuhan tolong saya mandi sekalian. Dan Tuhan bilang, udah mandi, tidak usah lagi. Kamu udah mandi, tidak usah lagi. Hanya membasuh kaki saja. Itu artinya apa? Kami udah mandi tidak di dengan darah Tuhan Yesus. Kami udah mandi di dalam darah Tuhan Yesus. Tapi setiap hari kita kaki kami menjadi di dalam dosa. Kami bertahan yang harus bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mau jatuh dosa setiap hari, mari kita selidiki diri sendiri dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita bertobat. Pasti Tuhan akan memberi keselamatan. Amin. Tolong ulang katakan saya. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Waktu bertobat, Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Amin. Amin. Keempat, tolong ulang kata saya. Jehovah Rafa. Jehovah Rafa. Jehovah Rafa. Jehovah Rafa. Waktu takut akan Tuhan menyembuhkan. Waktu takut akan Tuhan menyembuhkan. Sekali lagi, waktu takut akan Tuhan menyembuhkan. Waktu takut akan Tuhan menyembuhkan. Keluaran dari pasal 15 ayat 26, Tuhan bilang, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Juga ada malaikat pasal 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terlebih suria kebenaran dengan kesungguhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bergerak-gerak seperti anak lumpuh, lepas kandang. Tunda, Bapak Ibu, apa yang artinya? Kami harus takut akan Tuhan. Tuhan yang Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Tapi Tuhan adalah yang ada kuasa. Bapak Ibu, tidak usah takut dunia. Dunia mungkin mereka bisa membunuh tubuh kami, tapi hanya Tuhanlah ada mempunyai. Tuhan ada berhak untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh kami di dalam neraka. Hanya Tuhan saja ada hak. Dunia tidak ada hak. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh takut
Kalau kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kesakitan apapun di dalam itu, di dalam jiwa kami. Tuhan akan bersinarkan sinar kesembuhan kepada kita. Karena Tuhan ada hak, Tuhan mempunyai ada hak untuk membinasakan jiwa dan tubuh kami. Amin. Amin. Sekali lagi, Jehovah Rafa, Jehovah Rafa, Jehovah Rafa. Jehovah Rafa. Waktu takut akan Tuhan, Waktu takut akan Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan. Amin. Amin. Udah bingung? Dan satu lagi, ulang-ulang kata saya, Jehovah Sama, Jehovah siapa? Jehovah Sama. Jehovah siapa? Waktu beribadah, Waktu beribadah, Tuhan menghadiri. Tuhan menghadiri. Waktu beribadah, Waktu beribadah, Tuhan menghadiri. Tuhan menghadiri. Ada Ezekiel pasal 48 ayat 35. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Cerita seperti ini, bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan. Dia sudah mengusirkan semua suku-suku yang lain. Tapi masih ada suku-suku yang beberapa sukunya masih ada di dalam tanah Kanaan. Waktu itu Tuhan, mereka bangsa Israel sudah berdapat banyak kota dari mereka. Dan mereka berkumpul beribadah. Waktu mereka beribadah, masih ada orang-orang munafik, orang-orang kafir. Mereka bilang, Tuhannya ada di sana. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Kenapa kita harus berkumpul? Kenapa kita harus berkumpul untuk berdoa? Kenapa kita harus berkumpul untuk ibadah? Karena waktu kita beribadah, Tuhan selalu menghadir kepada kita. Amin. 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 Waktu kita beribadah, waktu kita berdoa, Tuhan dengar suara kita. Tuhan akan memberi visi kita. Tuhan akan menjawab hati kita. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tahun 2025, mari kita rajin untuk berkumpul bersama-sama. Beribadah, berdoa, mari kita kumpul bersama-sama. Karena Tuhan bilang, walaupun 2 atau 3 orang dikumpul namaku, saya akan hadir di sana. Mungkin Bapak Ibu pakai itu bisa ibadah bisa, tapi kalau bisa, jangan pakai online ibadah. Mari kita kumpul bersama-sama. Karena kita harus merasakan kehadiran Tuhan. Kita harus mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu waktu beribadah, saya akan hadir di tempat di sana untuk suara kita. Amin. Amin. Apa? Inilah cara Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Sama. Seperti ini. Tuhan akan menyertai kita di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Saya semua tahun 2025 KBI Gideon selalu bermohon Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Sama. Itu Tuhan bagaimana menyertai kita. Itu saya semua KBI Hope di dalamnya. Tuhan selalu menyertai KBI Gideon selalu menyertai kita tahun 2025. Amin. Amin. Saya mau ceritakan beberapa hal bagaimana kami melayani. Kami itu melayani NTT Sumba masih tahun yang lalu saya sudah ceritakan. Di sana masih belum ada listrik, belum ada internet, masih mobil-mobil juga tidak bisa masuk. Bapak Ibu, itunya masih di Indonesia. Thailand di sana, Sumba, NTT Sumba. Masih kami di tempat yang melayani, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada minum air, walaupun tidak ada internet, walaupun motor juga tidak masuk, harus jalan kaki PP 7 jam, 3 jam untuk mencari jiwa-jiwa yang baru. Tapi luar biasa, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan sudah memberi satu jiwa yang hilang untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang, mencari jiwa-jiwa yang sesat. Bapak Ibu sana, ini anak-anak salah satu desa di Sumba Barat Daya. Mereka masih anak-anak, tidak ada sepatu, tidak ada air minum, tidak ada air untuk mandi. Karena di sana susah dapat air. Mereka di desa ada anak-anak banyak,
300, 400 anak berkumpul seperti ini, masih Injil belum masuk, mereka belum dengar siapa tahu di Tuhan Yesus, mereka belum tahu juga. Kami masuk ke sana, kami memberi Injil, mereka mulai menerima Tuhan Yesus, luar biasa. Itulah bukti Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Luar biasa. Bisa terus bisa nggak? Salah satu orang yang kuliah mereka bantu untuk membuat sumur. 300 orang, 400 orang mendapat air mandi, air minum. Anak-anaknya senang sekali. Bukan, apa bayi bukan. Walaupun tanahnya kering sekali, kalau tetapi mereka mendapat air kehidupannya 100% di bawah. Anak-anaknya mulai mati, anak-anaknya mulai sehat. Lalu mereka mati. Masih tahun yang lalu kami ada masih pengobatan gratis, masih tidak semua di pedalaman sekali di dalam rumah sakit juga. Ada dokter dari Korea, mereka datang 80 ribuan datang. Mereka melayani 1 minggu seperti ini. Mereka mencari jiwa-jiwa yang sakit. Salah satu orangnya kakinya ini satu tes dewasa. Dia udah patah di kakinya sudah 1 tahun yang lalu, tapi tidak ada uang, tidak bisa di rumah sakit. Dia biarkan. Waktu kita buka kaki mereka, kakinya udah busuk. Harus salah caranya, potong kaki saja. Kalau mereka beliau bilang, kami bertanya kepada dia, apa harus cepat di rumah sakit besar untuk potong kaki. Kalau tidak potong kaki, semua dipusuk-pusuknya di menebar di seluruh badan, pasti papa yang meninggal. Dia bilang, saya tidak ada uang, saya tidak bisa di rumah sakit. Tolong potong kaki saya sekarang. Tapi kami tidak ada alat-alat yang lengkap. Kami boleh tua, kami kasih beberapa pada dia yang khusus untuk apa ini. Inilah masih negara Indonesia. Ini negara apa ibu. Kita bukan hanya Gideon, bukan hanya kita menerima sendiri saja. Mari kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Masih ada jiwa-jiwa yang hilang, masih ada banyak sekali. Itulah alasan kita harus berkumpul berdoa untuk negara Indonesia. Anak-anak kita perlu banyak. Mereka baru pertama kali mendapat satu sekolah alat sekolah. Pertama kali mendapat tas, mendapat buku tulis, mendapat pulpen, mendapat pensil warna. Masih ada banyak anak seperti ini. Dan kita di bulan Desember kita sudah membangun satu ada serahkan satu kodum gereja GBG Mandidan, ada pedalaman sekali Sumba Timur. Waktu kita ada ibadah modern di kodum gereja, itu ada 150 orang dikumpul. Kita beribadah bersenang, tapi di dalam ibadah ada cita. Karena waktu kita membangun gereja, kami bukan pakai tukang. Kami memaksakan semua masyarakat bangun gereja sendiri. Karena begitu, beberapa kodong gerejanya lapis sekali, tapi beberapa kodong gerejanya tidak begitu lapis. Karena masyarakat bangun sendiri. Kami kirim hanya bahan bangunan saja. Masyarakat harus bangun sendiri. Waktu mereka bangun, temboknya jatuh, 3 jemaatnya kena di dalam tembok. Dan 2 jemaatnya patah kaki, 1 jemaatnya kena di pinggang, akhirnya dia meninggal. Waktu kita beribadah, menyerahkan di kodong gereja, semuanya ada di dalam sukacita, tapi ada satu sukacita karena 1 orang yang meninggal. Setelah ibadah, kami kunjungi rumah dia. Ini ibunya masih hidup.
kami berdoa, kami undang membasuh kaki dia, dan saya berkata seperti ini, ibu minta maaf sekali. Oleh karena kami mungkin suamimu mungkin meninggal. Kalau kami tidak membangun gereja di sini, mungkin suaminya tidak bisa meninggal. Minta maaf sekali. Saya sungguh-sungguh minta maaf sekali. Saya berkata seperti ini. Tapi luar biasa. Ibu berkata kepada saya seperti ini. Pendeta, saya sungguh-sungguh sedih sekali. Saya rindu sekali suami saya. Begitu karena suami saya begitu cepat pulang. Tapi saya yakin suami saya sekarang ada di surga. Karena dia memanggil dari Tuhan. Waktu dia membangun rumah Tuhan. Bukan rumah kami. Waktu dia membangun rumah Tuhan, Tuhan memanggil dia. Saya percaya suami saya ada di dalam surga. Hari ini waktu kita beribadah, walaupun suaminya tidak bisa datang tempat di sini, tapi saya yakin mereka, suami saya lihat kami di atas surga dan dia senang sekali karena sudah selesai khotbah gereja rumah Tuhan. Apa itu? Itulah iman. Walaupun 20-25 masih ada banyak masalah tentang, tapi mari kita mempunyai iman tokoh. Pasti Tuhan akan menyertai kita. Walaupun suami saya sudah meninggal, tapi saya yakin dia ada di dalam surga. Bapak Ibu, itulah iman yang orang Kristen harus mempunyai. Jangan goyang-goyangkan dengan oleh kuda. Jangan goyang-goyang oleh karena kesulitan. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Dulu saya sudah ceritakan satu tempat ini. Di sana ada salah satu kita membangun satu gereja di Sumba Timur. Waktu kita beribadah di halaman di desa, belum ada waktu itu gedung gereja. Saya waktu ibadah seperti ini, saya lihat sebelah di gedung ini ada samping di gedung sebelah ada beberapa lubangnya ada seperti ini. Saya bertanya kepada jemaat, ini lubang ini untuk apa? Mereka berkata seperti ini sahabatnya, karena saya di sana tidak ada air minum sama sekali. Di NTT Sumba paling sulitnya mendapat air minum, mendapat makanan. Desa mereka juga tidak ada air minum sama sekali. Untuk mendapat air minum, mereka membuat lubang di samping gunung. Kalau mereka membuat di lubang, ada embunnya ada di dalam gunung. Di atas lubang embunnya ditetes. Mereka tunggu semalam. Pagi-pagi membawa satu cangkir air, satu cangkir di plastik, dia minum. Waktu mereka minum, terima kasih pada saya. Kalau begitu saya berkata kepada mereka, oh Bapak Ibu, saya senang sekali karena mendapat satu cangkir air minum. Begitu capek, begitu susah, aduh ini terlalu sayang. Tapi mereka berkata seperti ini, Bapak Pendeta bukan. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi. Karena begitu Tuhan memberi air minum, kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena kami mendapat air minum. Bapak Ibu, untuk mendapat satu cangkir air minum, mereka tunggu satu malam, tapi mereka bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah memberi air minum, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Bapak Ibu, mari kita membayangkan di kehidupan kami. Bapak Ibu, termasuk saya, kami tinggal di dalam kota. Waktu kita buka iklan, airnya selalu mendapat. Betul? Adakah Bapak Ibu ada pernah mengucap syukur? Waktu kita buka iklan, airnya keluar, apakah Bapak Ibu pernah mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan terima kasih. Tuhan memberi air kita, air ini, minum air kehidupan kepada kita. Adakah pernah? Saya juga tidak pernah. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.
Tuhan selalu menyediakan apapun. Tuhan selalu menyertai kita. Waktu kita mengucap syukur, jangan cari pokok-pokok yang mengucap syukur dan bosan-bosan saja. Bapak Ibu, hari ini ada di hadir tempat di sini. Itu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita membuka mulut dan kami berdoa, kami memuji Tuhan. Itu juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi nafas kepada kita. Amin. Desa mereka sudah mau hadir. Kami sudah membangun gereja, tapi tahun yang lalu bulan September ada di hamba-hamba Tuhan tiba-tiba telepon kami, Bapak, seperti mari di sini ada hal yang lo jangan terjadi tempat di sini. Saya bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka bilang, anak-anak ada lo jahat, memasuki anak-anak, tiba-tiba anaknya makan kotoran-kotoran babi, kotoran sapi. Mereka bilang ini kue. Mereka menggigit hantu. Mereka bilang ini biskuit. Walaupun giginya dipatah, berdarah, mereka menggigit di batu-batu. Dan mereka pingsan, mereka berteriak tidak sekali. Loro jahat mengganggu anak-anak ini. Itu terjadi setiap hari. Kalau kami sudah ke sana, sudah berdoa, sudah beribadah. Dan waktu kita berdoa untuk anak-anaknya juga pingsan lagi, kita berdoa. Walaupun 50 menit kita diusir jalur jahat, sudah ini, hari ini tidak terjadi lagi. Bapak Ibu, walaupun kuasa roh jahatnya besar, tapi dia tidak bisa membandingkan dengan kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun. Tiada ada yang kuasa, Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu, waktu kita berdoa, Tuhan selalu memberi kemenangan. Amin. Ini sekali lagi ada masalah Sumba Barat. Waktu itu kami juga memasuki satu Sumba Barat di Dayak. Kita ada desa-desa yang masih mereka di desa-desa yang masih semuanya merapu. Kami mendapat satu orang, ketemu satu orang. Ini namanya Timo. Dan Timonya selalu mendengar suara roh jahat. Dia selalu teriak sekali. Dia melakukan sesuatu melakukan hal yang jahat kepada masyarakat. Karena untuk masyarakat membuat seperti ini, namanya apa seperti ini? Ya, seperti ini. Dia udah kumbuk di kaki. Dia masuk di kamar dia. Dia ada seperti penjara seperti ini. Dia dikumpul selama 12 tahun. Bisa nggak membayar? Bukan 1 bulan, 2 bulan, 12 tahun. Jadi dia terteriak sekali. Kami ke sana, kami untuk doa untuk dia. Tuhan, kau jangan lepaskan ikatan kuasa kegelapan supaya dia mendapat kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Kita terus berdoa. Luar biasa. Tuhan kami ajaib, Tuhan maha kuasa. Dan sudah di beberapa bulan nanti, dia waktu kita ibadah, dia dengar suara kita, dia bilang, Pak, saya sekarang mau ikut ibadah. Saya sungguh-sungguh mau ikut ibadah. Dia lepaskan umum, dia keluar, dia mau menerima Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita membandingkan buka beliau masih ada di dalam kegelapan, buka baru di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita berkumpul dan berdoa. Masih ada banyak jiwa-jiwa masih ada di bawah di kuasa iblis, kuasa kegelapan. Waktu kita berdoa untuk mereka, Tuhan pasti akan memberi kemenangan kepada kita. Karena Tuhan selalu dengar suara kita, Tuhan dengar doa kita. Mari kita ikut berdoa. Amin. Terakhir, kami dulu membawa satu anak Octavina dari Sumba Timur.
dia udah berumur 13 tahun. Waktu dia lahir, biasanya kakinya seperti ini, kakinya 180% bengkok, kakinya terbalik. Dia tidak bisa berjalan. Kami di Kemara ini di Sumba Timur dan dalam sekali. Dan udah 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu kita bawa malam. Dia udah mulai di sini. Luar biasa. Waktu itu rumah sakit bilang, ini udah tulangnya udah 13 tahun udah lewat, tulangnya udah tidak bisa terbalik. Walaupun operasi juga, dokter bilang tidak yakin, tidak bisa mungkin dia tidak bisa jalan lagi. Tapi luar biasa. Waktu kita berdoa dan Tuhan menjamah dia udah virus di seluruh badan dan pakai kibus udah sekarang kakinya terbalik. Dokter bilang ini ajaib, ini tidak mungkin, mereka tidak bisa mengerti. Tapi walaupun dokter tidak bisa mengerti, kami bisa mengerti karena itu adalah ajaib Tuhan, kebesaran Tuhan. Itulah apa? Tuhan menyertai kita waktu kita berdoa, waktu kita bertobat, waktu kita takut akan Tuhan, waktu kita taat, pasti Tuhan akan menyediakan kita. Amin. Terakhir, kami juga sudah mulai di daerah orang kusta di Jakarta. Belakang di Jakarta, belakang Bandara Cengkareng, ada 1.500, kira-kira 1.500 antara 2.000 orang kusta baru di sana. Kita sudah mulai 8 tahun di sana. Dan mereka ada keluarganya pengamis, mereka pengamis di dalam di atas sana. Waktu mereka pengamis karena jalannya terlalu panas, mereka di dalam ada air di pornya di pom mereka mati. Juga mereka juga kadang-kadang di malam waktu di mereka pengamis mobilnya tabrak mereka meninggal. Kalau di mereka itu buang seperti sampah, tubuhnya buang seperti sampah. Tapi mereka semuanya Muslim, hanya di sana 100% Muslim. Waktu pertama kali kita masuk di sana, mereka menolak kita karena mereka sudah tahu kami pendeta, kami orang Kristen. Tapi walaupun mereka menolak, kita terus masuk. Kita memberi makanan, kita memberi obat-obat, kita memperhatikan anak-anak mereka supaya anak-anak mereka lanjut kuliah sampai di SMA. Mereka sekarang menerima Tuhan Yesus. Walaupun orang Muslim, walaupun mereka orang kusta, waktu kita mengalir kasih Tuhan Yesus, mereka mulai menerima. Tahun 2025, jangan menikmati kehidupan diri sendiri saja. Mari kita mengalir berkat kita kepada orang-orang yang kami sudah diberkati. Amin. Sudah diberkati. Kami sudah ada berkat di dalam Tuhan Yesus. Kami sudah mempunyai kehidupan Tuhan Yesus. Jangan menikmati hanya diri sendiri. Tahun 2025 Tuhan akan menyertai kita. Untuk apa? Hanya menikmati diri sendiri. Bukan. Kami harus membagi kasih Tuhan, harus membagi berkat Tuhan kepada orang-orang yang lain, supaya Tuhan juga menyertai sama-sama mereka. Amin. Tahun 2025 mari kita mencari jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang besar. Waktu kita memberi Injil, membagi kasih Tuhan, mungkin ada banyak masalah, banyak tantangan, tapi kita bisa takut Tuhan yang menyertai kita. Amin. Sekali lagi, Immanuel, semangat, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Karena begitu kami harus menjadi saluran berkat, bukan tong berkat. Kita harus menjadi saluran berkat. Kita sudah diberkati. Kita harus membagi kasih Tuhan, membagi berkat Tuhan kepada orang-orang lain. Ini masih ada banyak
siswa-siswa masih ada di dalam mereka masih ada di dalam pulang kabin masih ada banyak. Ini di dalam bapak-bapak ibu-ibu. Ini umat bapak-bapak ibu-ibu. Mari kita ngomong. Juga di dalam 2025, walaupun di siswa kami masih ada banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan, tidak bisa. Tuhan kami Allah yang besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Amin. Mari kita nyanyi saja. Semua sama-sama. Mari kita nyanyi satu pujian. Tidak usah takut, tak usah takut. Allah menjagaku. Amin. Tak usah terima Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah coba Dia memberkatiku. Mari kita nyanyi sama-sama. Kata-kata ini jangan bukan hanya mulut saja, dari hati kita itu pengakuan iman kita. Tuhan ada yang mau besar. Tuhan yang besar. Saya tidak mau takut lagi. Tidak cuma tidak bimbang, tidak cuma sekali Tuhan yang ada maha kuasa. Mari kita nyanyi sama-sama.
Urapi Tuhan semua yang pelayanannya dilaksanakan oleh hamba-Mu dimanapun Tuhan mengutus hamba-Mu. Dan Tuhan juga memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil, memberkati kesehatannya, memberkati umur panjang bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, ketika kami juga akan menyiapkan persembahan kami, Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberikannya. Biarlah ini boleh kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, karena kami mau memberi, karena kami tahu kami memberi bukan supaya kami diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Engkau. Berkat yang terbaik di atas salib telah Kau berikan bagi kami, berkat penyertaan-Mu telah Kau limpahkan bagi kami. Sebab itu kami memberi yang terbaik bagi Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan kami, wakil hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan kembali jemaat Tuhan. Artinya kita memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar, Dia sangat Sekali lagi Tuhan membimbing kami untuk lebih mengenal pribadi Tuhan. Tuhan yang sudah mengenal kami, kini Tuhan memimpin kami untuk mengenal pribadi Tuhan. Supaya kami saling mengenal bagaikan suami dan istri. Tidak cukup suami mengenal istrinya. Tidak cukup istri mengenal suaminya saja, tetapi saling mengenal. Demikian pun Tuhan, Engkau yang memanggil kami, mengenal kami dengan menyebut nama kami masing-masing, dan melalui
melalui ibadah pada pagi ini, Tuhan sekali lagi memperkenalkan diri Tuhan untuk supaya kami dapat mengenal Tuhan. Pribadi Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kami. Pribadi Kristus yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang mengasihi kami. Tuhan, Engkau melalui kami mengerjakan perkara-perkara besar dan mulia bagi hidup kami, juga bagi sesama kami, seperti yang Tuhan sudah lakukan melalui pelayanan hamba-Mu, Bapak Ham, Bapak dan Ibu Ham. Tuhan, kiranya urapan Roh Allah menyertai kedua abdi-Mu ini lebih jauh, supaya pelayanannya sungguh-sungguh menyatakan keagungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Dan Tuhan, pelayanan itu menjadi berkat yang melimpah bagi mereka yang dilayaninya. Kiranya Tuhan berkati Pak Ham dan Ibu Ham, supaya mereka tetap menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan tekun, dengan penuh pimpinan dan urapan Roh Kudus. Nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan makin disanjung tinggi, diagung muliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang lain yang sudah melayani, baik di bidang puji-pujian, musik, maupun asyir, kolektan, juga Tuhan multimedia, kameramen. Demikian pun hamba-Mu yang sudah melayani sekolah minggu. Kiranya urapan Roh Allah menyertai hamba-hamba-Mu semuanya. Nama Tuhan diagung muliakan di dalam seluruh hidup mereka semuanya. Kepada kami yang sudah hadir Tuhan, kami mohon urapan Roh Allah juga menyertai kami dan memimpin kami, membangkitkan gairah di dalam hidup kami, untuk kami dapat setia beribadah kepada Tuhan, bahkan terpanggil untuk melayani Tuhan dan gereja Tuhan, supaya Tuhan, kami yang dipanggil, kami dipimpin dan dipakai untuk sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dan gereja Tuhan dimanapun Tuhan utus kami pergi dan berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala kebutuhan hidup, segala permasalahan hidup yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu, baik yang hadir secara onsite maupun yang akan menyaksikan tayangan ini secara online. Kiranya Tuhan berkenan melawatnya, Tuhan berkenan menjamahnya satu persatu, supaya kuasa kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kini kami mohonkan berkat Tuhan atas sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih, anugerah daripada Bapa yang di surga, membawa pulang keselamatan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus
datang kedua kali. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.